Palestina. Mari kita bantai. Canda bantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muzakir Official Channel. Di channel ini saya sering ngebahas tentang Islam, politik, dan hal-hal yang terjadi di media sosial. So, jika teman-teman mungkin tertarik dengan hal-hal seperti itu, bisa scroll aja ke bawah, mana tahu ada informasi-informasi menarik yang bisa teman-teman simak. Baik, seperti yang sudah ditampilkan di video awal tadi, bahwa baru-baru ini viral di media sosial tentang seorang siswa di Bengkulu Tengah yang berinisial MS, viral di media sosial karena melakukan penghinaan terhadap Palestina. Video itu diunggahnya di akun TikTok pribadinya dan selanjutnya viral di media sosial. Di beberapa kesempatan si MS ini juga diperlihatkan melakukan mediasi dengan pihak sekolah ya, yang di situ dihadiri oleh pihak kepolisian, kemudian juga ada tentara yang menemani proses mediasi ini. Nanti didampingi. Iya. Nah, ini angkatnya. Kemudian yang berujung terhadap penyampaian permohonan maaf. Saya Mas Radia Simbolon, 18 tahun, pekerjaan pelajar. Dengan perbuatan saya yang saya buat di video TikTok dan saya unggah di akun milik saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Buntut dari kejadian atau viralnya video penghinaannya di TikTok, saat ini si MS ini telah dikeluarkan dari sekolahnya karena pihak sekolah menyatakan bahwa apa yang ia lakukan telah melanggar aturan-aturan yang berlaku di sekolah, dan sebelum melakukan permohonan maaf sempat menyampaikan klarifikasinya. Saya mau klarifikasi tentang video saya yang sempat viral. Sebelumnya saya benar-benar minta maaf sama teman-teman semua, terutama pendukung Palestina. Saya benar-benar gak ada maksud begitu. Saya cuma iseng-iseng doang. Saya cuma benar-benar iseng-iseng dan gak tahu bakalan serame itu. Jadi saya mohon sama teman-teman semua, saya tahu kalian semua pasti emosi dengan kelakuan saya. Tapi saya benar-benar gak ada niat kayak begitu. Terlepas dari itu semua teman-teman ya, terlepas entah itu si siswinya ini yang melakukan penghinaan kepada Palestina, dan sebelum itu juga ada akang-akang cleaning service yang juga sama kasusnya melakukan penghinaan kepada Palestina dengan kata-kata yang tidak pantas ya. Nah, jadi terlepas dari semuanya itu teman-teman, saya ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda kepada para pelaku ini, dan ini juga mungkin berlaku untuk kalian-kalian yang di luar sana yang saat ini juga tidak care dengan apa yang terjadi di Palestina. Biasanya ya, ini menurut apa yang saya pribadi, ini menurut pribadi saya ya, biasanya orang-orang yang seperti ini yang melakukan hujatan ini, itu jadi kayak gini teman-teman. Secara psikologisnya apa yang kita sampaikan, tentu otak kita atau memori alam bawah sadar kita telah terbiasa dengan hal itu. Ketika kita berucap pun, memori alam bawah sadar kita akan secara tidak langsung akan melakukan panggilan lagi terhadap memori-memori itu, dan akhirnya akan terucap kata-kata itu ya, secara tidak langsung seperti ini teman-teman. Jadi begini teman-teman, si MS ini dan akang-akang cleaning service yang kemarin juga sempat viral menghina Palestina, mereka ini bisa dikategorikan saat ini telah balik ya. Untuk ukuran umat muslim, mereka ini sudah balik. Itu artinya mereka sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Secara hukum Indonesia pun mereka sudah diberikan kebebasan karena sudah 17 tahun. Kalau mereka sudah 17 tahun ya, si akang cleaning service ini udah udah lebih dari 17 tahun ya. Bahkan udah 20 tahun, 23 tahun kalau saya nggak salah ya. 23 tahun. Dan si MS ini ya, dia udah dikategorikan balik. Tentunya mereka tahu, sadar betul tentang apa yang akan mereka terima jika apa yang mereka lakukan itu diposting di media sosial. Tentu mereka akan tahu bagaimana resikonya. Dan begini teman-teman, kita tentunya harusnya bijak ya. Tentunya kita harusnya bijak terhadap media sosial atau terhadap penggunaan media sosial. Karena begini, ketika satu video atau satu konten ya yang kita buat kemudian kita publish ke media sosial, itu artinya kita sudah siap dengan konsekuensi nantinya akan terjadi. Karena pastinya sesuatu yang kita buat kemudian kita publish di media sosial ini akan menjadi konsumsi publik, dan ini akan bisa disaksikan oleh semua orang. Dan tentunya
baik buruknya itu tentu kita sudah mempertimbangkannya. Kita sudah mempertimbangkannya yang akan terjadi kepada kita. Mungkin ya kita berprasangka baik kepada mereka ini. Mungkin mereka juga memang belum mengetahui bagaimana cara bijak ataupun bagaimana bijak dalam menggunakan media sosial. Mereka hanya mengejar viewers, mereka hanya mengejar followers. Mereka tidak memperhatikan kira-kira dampak dari konten yang saya buat ini kembalinya kepada saya pribadi bagaimana. Nah, mungkin mereka belum sadar. Kita berasumsi baik aja kepada mereka nggak sadar ya. Si MS ini ia menyatakan bahwa ia siap dengan konsekuensi dari perbuatannya dan akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah. Jadi apa yang bisa kita ambil ataupun kesimpulan yang bisa kita ambil dari kejadian ini, bahwa harusnya ketika memberikan atau membuat satu asumsi atau konten yang ada di media sosial, kita pikirkan betul agar kita nggak asal publish di media sosial kemudian tanpa mempertimbangkan bagaimana dampaknya nanti. Mungkin demikian opini dari saya. Bila teman-teman mungkin ada tambahan ataupun kritik terhadap penyampaian saya, ya bisa disampaikan di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video-video seperti ini, klik like aja dan dislike aja jika kalian nggak suka, nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.